Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Dika Septiano. Saya dari kelompok 3, eh, mata kuliah pengantar sistem informasi dari ruang 7, program studi sistem informasi angkatan 2022. Saya akan melakukan presentasi mengenai materi yang dibawakan oleh kelompok saya, yaitu hardware komputer. Bagian 1. Sistem komputer, pemakai akhir dan komputasi perusahaan. Semua komputer adalah sistem input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan pengendalian. Dalam bagian ini kita akan membahas tren, aplikasi, dan beberapa konsep dasar dari berbagai jenis sistem komputer yang digunakan saat ini. Yang pertama, jenis-jenis sistem komputer. Contoh-contoh kategori sistem komputer. Yang pertama, sistem mikrokomputer. Yaitu meliputi komputer pribadi, komputer jaringan, tempat kerja teknis, PDA, dan peralatan informasi. Yang kedua, sistem skala menengah, meliputi server jaringan, mikrokomputer, web server, sistem multi pemakai, dan lain-lain. Yang ketiga, ada sistem mainframe yang meliputi sistem perusahaan. Sistem mikrokomputer adalah kategori yang paling penting dari sistem komputer bagi pelaku bisnis dan pelanggan. Meskipun biasa disebut komputer pribadi, mikrokomputer lebih dari sekedar komputer kecil untuk pemakai individual. Yang kedua, komputer jaringan. Komputer jaringan adalah kategori mikrokomputer yang didesain untuk digunakan dengan internet korporat oleh staf administrasi pegawai operasional. Yang ketiga, terminal komputer. Terminal komputer sedang mengalami konversi besar-besaran ke arah peralatan komputer jaringan terminal bisu atau dumb terminal, yaitu keyboard atau monitor dengan kemampuan pemrosesan yang terbatas, mulai tergantikan dengan terminal yang cerdas atau intelligent terminal, yaitu komputer jaringan yang telah dimodifikasi. Yang keempat, sistem skala menengah. Sistem skala menengah atau mid-range system adalah server jaringan yang tinggi dan server jenis lainnya yang dapat memproses banyak aplikasi bisnis. Sistem komputer mainframe merupakan sistem komputer yang besar, cepat, dan berdaya tinggi. Misalnya mainframe dapat memproses ribuan juta instruksi per detik. Mainframe juga memiliki kapasitas penyimpanan utama yang besar. Yang keenam, sistem superkomputer. Istilah superkomputer menguraikan kategori sistem komputer yang berdaya sangat tinggi yang secara khusus didesain untuk aplikasi ilmiah, teknik, dan bisnis yang memerlukan komputasi numerik yang besar dengan kecepatan yang tinggi. Pada bagian 2, yaitu peripheral komputer, teknologi input, output, dan penyimpanan. Sebuah komputer hanyalah kotak pemroses berkekuatan tinggi tanpa adanya peripheral. Peripheral adalah nama umum yang diberikan untuk semua peralatan input, output, dan penyimpanan sekunder yang merupakan bagian dari sebuah sistem komputer, tetapi bukan dari bagian CPU. Teknologi input kini memberikan interface pemakai yang lebih natural untuk para pemakai komputer. Anda dapat memasukkan data dan perintah secara langsung dengan mudah ke dalam sistem komputer melalui peralatan penunjuk seperti mouse elektronik dan papan sentuh, serta teknologi seperti pemindai optikal, pemindai tulisan tangan, serta pengenal suara. Alat penunjuk atau pointing device merupakan alternatif yang bagus untuk memberikan perintah, membuat pilihan, dan merespon konfirmasi yang ditampilkan pada layar video. Komputasi berbasis pena. Teknologi komputasi berbasis pena atau pen-based computing digunakan dalam banyak komputer genggam dan personal digital assistant. PC tablet dan PDA berisi prosesor cepat dan software yang mengenali dan mendigitalkan tulisan tangan, cetakan, dan gambaran manual. Sistem pengenal suara atau speech recognition merupakan metode yang paling mudah dalam memasukkan data, menjalankan aplikasi word processing, dan operasi komputer percakapan karena suara adalah cara termudah dan yang
paling natural dari komunikasi manusia. Yang keempat adalah pemindai optikal. Peralatan pemindai optikal atau optical scanning membaca teks atau grafik dan mengubah mereka ke dalam bentuk input digital bagi komputer kita. Jadi, pemindai optikal memungkinkan entry data secara langsung dari dokumen sumber ke dalam sistem komputer. Teknologi input yang lain, salah satu teknologi input selain poin sebelumnya adalah teknologi garis magnetis atau magnetic stripe. Teknologi garis magnetis adalah bentuk umum dari entry data yang membantu komputer membaca kartu kredit. Teknologi output. Komputer memberikan informasi bagi kita dalam berbagai bentuk. Tampilan video dan dokumen cetak masih merupakan bentuk paling umum dari output sistem komputer. Output video. Tampilan video adalah jenis yang paling umum dari output komputer. Banyak komputer desktop masih bergantung pada monitor video yang digunakan teknologi tabung cahaya katode yang hampir sama dengan tub gambar yang digunakan di TV rumah. Output tercetak. Mencetak informasi di atas kertas masih merupakan bentuk output yang paling umum daripada tampilan video. Jadi, sistem komputer personal yang paling populer bergantung pada printer inkjet atau laser untuk menghasilkan output permanen dalam cetakan yang berkualitas tinggi. Penyimpanan. Kebaikan dan kelemahan penyimpanan. Media penyimpanan berkecepatan tinggi lebih besar biayanya per byte dan menyediakan kapasitas yang lebih rendah. Media berkapasitas besar berbiaya lebih rendah tetapi lebih lambat. Dasar-dasar penyimpanan komputer, elemen paling kecil dari data disebut sebagai bit atau angka biner yang dapat memiliki nilai 0 atau 1. Kapasitas chip memori biasanya disajikan dalam bentuk byte. Sebuah byte adalah pengelompokan dasar dari beberapa byte yang dioperasikan komputer sebagai satu unit. Akses langsung atau direct access dan berurutan atau sequential. Media penyimpanan primer seperti chip semikonduktor disebut sebagai akses langsung atau random access memory. Memori semikonduktor. Penyimpanan primer atau memori utama dari komputer kita terdiri dari chip-chip memori semikonduktor. Memori tersebut memberikan Anda penyimpanan aktif yang dibutuhkan komputer Anda untuk memproses aplikasi Anda. Disk magnetis adalah bentuk yang paling umum dari penyimpanan sekunder untuk sistem komputer kita. Jenis-jenis disk magnetis yaitu disket atau floppy disk. Yang kedua, drive hard disk. Yang ketujuh ada penyimpanan RAID. Susunan disk dari drive hard disk mikrokomputer yang saling berhubungan telah menggantikan drive disk mainframe berkapasitas besar dalam menyediakan banyak gigabyte. Penyimpanan online disebut sebagai RAID atau Redundant Arrays of Independent Disk. Yang kedelapan, pita magnetis. Pita magnetis masih digunakan sebagai media penyimpanan sekunder dalam aplikasi bisnis. Disk optikal. Disk optikal adalah media penyimpanan yang tumbuh pesat yang menggunakan beberapa teknologi alternatif penting. Dan yang terakhir, nilai bisnis. Salah satu penggunaan disk CD-ROM yang utama dalam bisnis untuk PC adalah untuk menyediakan media publikasi akses cepat bagi bahan-bahan referensi dalam bentuk yang nyaman dan praktis. Sekian presentasi dari saya. Jika ada banyak kesalahan atau banyak kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Presentasi ini saya buat karena untuk memenuhi tugas dan juga menambah wawasan saya. Dengan melakukan presentasi ini, saya mendapat beberapa ilmu tentang hardware komputer. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Haikal Dika Septiano mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.